Halo semuanya, balik lagi di konten Sohib Ayon, Sobat Helios belajar instan on dengan aku, Nova Aditya, sebagai Product Specialist HP Networking. Nah sebelumnya kita udah ngebahas nih gimana sih cara setup access point dari instan on. Nah pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas juga gimana sih kita bisa setup SSID dari access point instan on. Nah, sebelum kita masuk ke konten pembahasan mengenai setup SSID instant on, aku mau sharing dulu nih, apa sih itu SSID? SSID adalah Service Set Identifier, di mana ini untuk mengidentifikasi Wi-Fi yang kita miliki. Contohnya, kalau teman-teman buka device dari teman-teman semua dan pilih opsi Wi-Fi, di situ akan ada nama beberapa Wi-Fi. Nah, itulah yang disebut sebagai SSID. Nah, fungsi SSID itu apa? Agar dapat kita terkonek ke dalam suatu Wi-Fi yang kita tuju. Bedanya dengan wired, di mana wired hanya perlu menggunakan kabel untuk mencolokkan satu titik ke titik yang lain. Namun kalau kita ngomongin wireless, kita membutuhkan SSID untuk dapat terkonek ke dalam suatu Wi-Fi. Nah, access point dari instant on ini, dia bisa dibuat dalam beberapa varian SSID. Dan juga misalnya kita mau buat nih, satu SSID khusus untuk karyawan, satu SSID khusus untuk tamu, dan satu SSID untuk top level dari perusahaannya teman-teman. Itu juga bisa kita buat gitu. Nah, untuk setup SSID dari access point instant on, kita bisa menggunakan HP maupun laptop. Pada kesempatan kali ini, aku akan nunjukin ke teman-teman gimana cara setup SSID menggunakan handphone. Nah, untuk setup SSID menggunakan handphone, yang kita perlukan adalah mobile aplikasi dari instant on itu sendiri, yang sudah kita show di video sebelumnya. Untuk setup SSID sendiri, kita bisa pilih Connected Client, lalu untuk fiturnya kita geser ke kiri, untuk masuk ke pilihan tampilan network, kita tambah networknya. Nah, di sini akan ada bacaan create network. Kita pilih yang wireless, karena kita menggunakan access point, yaitu jaringan tanpa kabel, kita pilih network type-nya yang wireless. Dan untuk network name-nya atau SSID-nya kita bisa buat sesuai dengan keinginan kita juga. Nah, untuk kali ini aku buat coba karyawan 1 ya. Untuk security dari access point instant on, ada beberapa pilihan juga nih. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang WPA2 dan juga WPA3 personal. Karena untuk access point instant on sudah memiliki WPA3, yaitu adalah standar internasional security untuk wireless. Jadi kita bisa pilih. Lalu teman-teman juga bisa memasukkan password untuk SSID yang teman-teman buat. Ini aku masukin password. Nah, di access point instant on aja nggak cuma bisa itu aja loh. Nah, access point instant on bisa melakukan beberapa hal lain. Contohnya seperti mengatur bandwidth usage-nya. Nah, ini bandwidth usage-nya kita bisa pilih sesuai dengan yang kita ingin berikan kepada pengguna. Misalnya, saya kita pengen kasih ke karyawan yang which is kebutuhannya itu nggak banyak gitu. Kita bisa put untuk download-nya di 50 Mbps dan untuk upload-nya di 50 Mbps. Lalu setelah semuanya sudah kita setting, kita tinggal klik done aja. Kita tinggal tunggu beberapa detik sampai SSID-nya terkonfigurasi dengan Wi-Fi yang kita miliki. Setelah SSID terkonfigurasi, teman-teman bisa langsung cek aja di networknya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka Wi-Fi. Lalu di sini akan ada SSID yang sudah dibuat. Nah, kalau aku yang tadi aku buat, karyawan 1, teman-teman bisa langsung masukin passwordnya aja sesuai dengan password yang teman-teman sudah buat. Setelah kita masukkan password, secara otomatis device kita akan terkonek ke Wi-Fi yang sudah kita tuju. Nah, misalnya teman-teman mau buat SSID baru atau SSID tambahan, mungkin untuk tamu atau mungkin karyawan yang lain, teman-teman bisa mengikuti cara-cara yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Namun access point instant on sendiri nggak cuma bisa itu aja loh, kita juga memiliki banyak fitur lainnya, contohnya seperti blocking aplikasi by kategori. Nah, contohnya seperti yang aku mau tunjukin nih. Nah, teman-teman bisa langsung ke policy aja, tambah policy-nya. Dari sini ada 2 pilihan, aplikasi dan juga network. Nah, untuk pemblokiran aplikasi dengan kategori, teman-teman bisa pilih yang aplikasi. Di sini teman-teman bisa pilih rule-nya allow atau deny. Jadi kalau misalnya deny, teman-teman misalnya let's say teman-teman hilangin centangnya, nanti yang tercentang akan terblokir. Nah, kita pilih yang deny. Nah, di sini kita bisa uncentang semuanya, lalu kita pilih yang ingin kita blokir, misalnya dari sisi gaming. Lalu kita back, kita pencet continue, dan kita pilih nama untuk policy tersebut. Misalnya kita pilih policy no gaming, kita masukin namanya policy no gaming gitu.
Kita tunggu beberapa saat sampai akhirnya terkonfigurasi. Nanti ketika teman-teman buka gaming, itu akan secara otomatis terblokir. Dalam arti kita tidak bisa langsung masuk ke gamingnya jika menggunakan WiFi yang kita gunakan saat ini gitu. Gimana? Mudah kan? Kalau ada yang ingin tanyakan atau ada yang kurang dipahami, boleh langsung komen di kolom komentar ya, atau bisa hubungi kita di sini. Nah, enaknya next kita bikin konten apa lagi nih? Boleh dibantu komen juga ya. Dadah!